Hampir 3 tahun kita disuguhi polemik antara Ba'alawi Rabita Alawiyah yang diyakini mayoritas masyarakat Indonesia sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kelompok orang-orang yang menolaknya. Menurut pengakuan yang kontra, penolakan ini bermula dari banyaknya oknum Ba'alawi yang dianggap keterlaluan dalam memposisikan dia sebagai orang yang harus paling dihormati, melebihi siapapun warga pribumi. Hal ini diperparah dengan kelakuan beberapa oknum yang bertindak semau gue karena mengandalkan dan membanggakan nasabnya, yang ternyata belakangan banyak yang meragukannya. Setelah ada beberapa orang yang meneliti keabsahan nasabnya, akhirnya merasa tidak terima. Terjadilah saling hina, caci maki, pelecehan, dan tindakan tidak patut lainnya. Selalu terjadi setiap hari baik, langsung maupun lewat media sosial. Gebiah uyah or karu-karuan. Kelompok kontra Ba'alawi ini akhirnya membuat wadah organisasi yang bernama PWI Plus, Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah. Polemik ini sampai sekarang tidak kunjung selesai, bahkan semakin menjadi jati. Sering terjadi gesekan fisik berakibat banyaknya jatuh korban. Peristiwa terakhir terjadi saat Ormas Perwakilan Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah PWI dan Front Persaudaraan Islam SP terlibat bentrok dalam pengajian Habib Rizik Syihab HRS di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Rabu 23 Juli tahun 2025 malam. Akibatnya 15 orang mengalami luka. 4 diantaranya merupakan anggota kepolisian. Sesungguhnya dalam syariat Islam, penyelesaian polemik saling tuduh dan konflik itu sangat jelas dan terukur. Yakni pertama bisa lewat akad syuluh perjanjian damai non-pengadilan. Yang kedua, diputuskan lewat pengadilan. Tidak ada yang lain. Oleh karenanya, polemik nasab Ba'alawi dan efek negatifnya sampai hari kiamat pun tidak akan selesai bila tidak ada kehadiran pemerintah dalam memutuskannya. Pertanyaannya, instrumen apa yang digunakan? Kalau lewat pengadilan, pengadilan apa yang berhak mengadili? Sesungguhnya ada beberapa kasus yang mirip, sekalipun tidak identik yang pernah ditangani pemerintah. Sebagai contoh, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok pernah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Selasa 13/12/2016 dalam kasus dugaan penistaan agama saat menyitir Surat Al-Maidah ayat ke-51. Contoh lain, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur pernah diproses hukum dalam kasus dugaan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama NU pada Oktober tahun 2020. Contoh lain lagi, pembubaran Ormas FPI Front Pembela Islam lewat keputusan nomor 220 sampai 4780 tahun 2020 bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Baca juga kritik Said Usman soal nasab dan pandangannya tentang Ahlul Bait. Begitu pula kasus Ahmadiyah. Pada Juni tahun 2008, pemerintah Indonesia mengeluarkan surat keputusan bersama ASKB nomor Maret tahun 2008, nomor Kap 03 atau ya Juni tahun 2008, dan nomor 199 tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung yang berisi tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan atau pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan masyarakat yang melarang para anggota Jemaat Ahmadiyah untuk menyebarkan penafsiran mereka yang tidak sesuai dengan pokok-pokok agama Islam. Contoh terkini yang lagi viral dan masih berjalan adalah polemik tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Kasus hukum ini sudah terjadi berkali-kali dengan varian kasus yang mengiringinya. Misal pencemaran nama baik, penghasutan, berita bohong, dan lain-lain. Banyak yang bertanya, kenapa MUI yang selama ini selalu reaktif dengan masalah-masalah sosial keagamaan tidak mengeluarkan fatwa? Kenapa pula pondok pesantren dan atau Forum Bahtsul Masail tidak berani membahas tentang itu? Jawabnya adalah, apapun fatwa yang dikeluarkan, ataupun hasil Bahtsul Masail yang dirumuskan,
tidak akan membawa dampak yang lebih baik dibanding dampak negatif di tengah masyarakat, alias tidak menyelesaikan masalah, tapi justru memperkeruh masalah. Fatwa maupun hasil batsul masal di Indonesia secara yuridis tidak mengikat. Ia hanya bernilai saran, mauidlah, dan tuntunan. Tidak lebih. Di samping itu, masalah nasab Balawi tidak sesederhana masalah polemik nasab anak. Macica Mohtar misalnya, hampir 3 tahun kita disuguhi polemik antara Balawi Rabita Alawiyah yang diyakini mayoritas satu kesempatan beberapa waktu yang lalu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu diproklamirkan di Jakarta, tapi kemudian diuji, langsung sesudah itu diuji di Surabaya. Proklamasinya di Jakarta, ujiannya di Surabaya, ujian yang pertama. Dan saya bilang yang garap ujian itu adalah kiai-kiai dan santri-santri NU di Surabaya waktu itu. Dan seterusnya sampai sekarang, NU tidak boleh lepas dari tanggung jawab mempertahankan keutuhan NKRI itu. Itulah sebabnya juga Nahdlatul Ulama senantiasa menjaga sikap toleransi antara kehidupan berbangsa yang sangat majemuk ini, mengedepankan harmoni, mengedepankan dialog, semuanya demi keutuhan bangsa dan negara. Maka dalam kesempatan ini saya juga ingin mengajak, mungkin kalau di Bali ini sebetulnya nggak terlalu ramai isu ini ya, tapi di tempat lain cukup ramai. Ketika ada benturan-benturan, belum lama ini terjadi di Malang, di Pemalang misalnya, dan mungkin di daerah lain, yang terjadi di antara sesama anak bangsa, kemungkinan juga sesama warga NU mengenai satu hal yang mereka berbeda pendapat. Ini saya minta agar benturan-benturan seperti itu tidak diterus-teruskan. Kita boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pandangan, tapi semua itu harus dilakukan dengan terus menjaga hubungan batin di antara kita, persaudaraan di antara kita sebagai sesama warga bangsa, lebih-lebih sebagai sesama warga Nahdlatul Ulama. Karena sejak awal Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sendiri telah menegaskan kepada siapapun yang ingin bergabung di dalam NU. Beliau mengundang para ulama dari ahli sunnah wal jamaah dengan semua pengikut-pengikutnya untuk bergabung di dalam NU. Dan kemudian beliau mengatakan kepada semua yang ingin bergabung kepada NU, udkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisal bil arwahi wal ajsad. Anda semua masuklah, bergabunglah ke dalam NU ini dengan mahabbah, ya, dengan kasih sayang dan cinta, bil mahabbah wal widad wal ulfati wal ittihad, dan dengan kerukunan dan bersatu, jangan berpecah belah, wal ittisali bil arwahi wal ajsad, dan persambungan di antara roh-roh, di antara jiwa-jiwa kita, di samping juga persambungan di dalam pergaulan fisik kita. Jadi orang NU itu tidak hanya harus terlihat rajin kumpul-kumpul. Orang NU ini kan memang terkenal senang kumpul-kumpul. Ini namanya ittisal bil ajsad, bersambung satu sama lain secara jasmani, secara fisik, karena kita berkumpul lebih sering.
Tetapi bukan hanya itu yang dibutuhkan, kita juga harus bisa menjalin ittisal bil arwah, menjalin hubungan dengan jiwa-jiwa kita. Nah, caranya menjamin hubungan dengan jiwa-jiwa itu adalah dengan saling mendoakan. Maka saya minta kepada saudara-saudara yang hadir di sini, kader-kader NU, warga NU, dan saya minta nanti ditularkan kepada warga NU yang lain, ya, istiqomahkanlah setiap hari mendoakan untuk sesama, mendoakan untuk sesama setiap hari kalau bisa. Kalau susah, bunyi doanya bacakan Fatihah. Di Fatihah untuk para pemimpin NU, untuk para ulama NU, dan untuk semua warga NU yang ada, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Hadiahkan Fatihah sekurang-kurangnya sehari sekali saja. Kalau tidak bisa sehari sekali, ya sudahlah, seminggu sekali, tiap malam Jumat. Kalau seminggu sekali nggak bisa, bangetan. Ini semua untuk mengikhtiarkan supaya di antara kita ini ada persambungan roh, persambungan jiwa di antara kita. Karena ini adalah amanat dari Muassis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Mungkin kalau sekarang ini banyak sama orang NU saling mencela satu sama lain, mencaci maki satu sama lain, mungkin karena kurang saling mendoakan di antara mereka. Nanti kita cek, kalau kita sudah saling mendoakan kok masih ada yang begitu, nah berarti bukan orang NU, gitu aja. Ngeceknya begitu. Nah, mari sekarang kita tes dulu ini orang NU beneran apa enggak. Kita istiqomahkan, mendoakan dan dia Fatihah untuk semua orang NU ini. Nah, kalau nanti lihat aja lah, tidak usah lama-lama. Seminggu 2 minggu kok masih ada yang begitu, berarti yang begitu itu bukan NU, gitu saja sudah. Di satu kesempatan beberapa waktu yang lalu, misalnya ono rois berceramah ngoten niku. Dawuh, zaman ojo macem-macem karo Ba'alwi, zaman ojo macem-macem karo Habaib. Zaman harus yakin mereka keturunannya Kanjeng Nabi. Sampai sampean menafikan mereka, sampai sampean melakukan kajian berkesimpulan Habaib bukan keturunan Nabi, batal NU-mu. Kita ini keluarga NU jadi bingung. Bingungnya jos pundi? Aku kon ngeyakini mereka keturunan Nabi. Tapi kula dikengken maringi lek mereka njaluk. Nek pancen kula ken meyakini mereka keturunan Nabi, harusnya disertai fatwa haram memberi zakat pada mereka, ngono. Haram memberikan sedekah pada mereka, mestine ngono. Satu sisi umat niki ken meyakini mereka keturunan Nabi. Di sisi lain umat niki dikengken maringi lek mereka minta. Lah sing bener iki maringi apa? Paham niki? Ada kejanggalan-kejanggalan. Lah kalau ada kejanggalan harusnya dilakukan bahsul masail. Ben clear ngono lho. Iki ana masalah, ana kejanggalan, lah dibahsu ora oleh. Ngoten. Kanca-kanca sing membahsu malah dapat surat cinta. Awas jangan ikut mereka. Itu organisasi pemecah belah. Ngono iku piye? Untung sing dawuh namung rois ranting ya.
Lah sing dawuh Rais cabang kan bahaya nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh, banyak kejanggalan malih yang mengharuskan kita meneliti mereka. Pertama, ngaku nasab Nabi tapi nerimo zakat niku janggal. Nabi amanah pol sidik pol tablek pol nun sewu. Lah dhek yo ngomak ngamuk ngono kuwi. Wong kaya ngono ki lho lek njaluk diakoni keturunan Nabi. Penake kita njaluk bukti dhisik apa langsung percaya? Lah lek nek ketua ranting husnudzon saja piye? Ya sulit kon husnudzon wong ada kejanggalan. Nah, niki lho para rawuh, sekedar logika dasar, kenapa perlu ngecek nasab mereka? Intinya kita nggak rela nasab Nabi dikotori, ngono mawon. Salah kalau mereka mengatakan kita nggak cinta ahlul bait. Saking cintanya kita pada ahlul bait, kita nggak rela nasab keturunan Nabi dicampur-campuri nasab kenaro, ngono lho. Supaya nggak campur-campur yang janggal-janggal niki, kita minta bukti. Dene sing ngaku koyok Said Maliki, Said Ahmad, Marzuki nih lo, tanpa minta bukti pun iso percaya, akhlaknya sip, wajahnya sip, ngalime sip, podo kurese, podo mekai ngono lo. Engko diarani kene ra ngakoni Said Maliki, jenenge sapa Mas? Kita niku yakin tapi pilah-pilah. Wonten sing dawuh ojo sampai menafikan nasab mereka. Kalau kamu menafikan nasab mereka tersambung sampai Nabi, batal NU-mu. Wonten kiai dawuh ngoten niku. Pundi Rais ranting mriki napa? Nggih. Sanad ahlu sunnahmu putus. Alasannya dirose Mbah Hasim niki gurune kaum Pak Alwi. Gurunya Mbah Hasim itu kaum Pak Alwi. Monggo melek sejujurnya. Mbah Hasim As'ari ini kumbian mondok teng Semarang. Ngaji teng Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat iki gurune Kartini. Halo. Kuwi Jawa napa Yaman? Kiai Soleh Darat itu lho. Jawa napa Yaman? Jawa. Mbah Hasim As'ari mbiyen mondok teng Nganjuk. Mbah Zainuddin Mojosari. Mojo dhuwur. Kuwi Jawa napa Yaman? Mbah Hasim As'ari mbiyen mondok teng Syekhona Khalil Bangkalan. Halo. Syekhona niku mondok berguru ke Syekhona. Syekhona niki Madura napa Yaman? Kok enggak dijawab iki piye? Syekhona iki Madura napa Yaman? Mbah Hasim As'ari mondok teng Termas. Teng Mbah Dimyati Termas. Termas kuwi Jawa napa Yaman? Mbah Hasim As'ari mondok teng Buduran. Teng Siwalan Panji Mbah Yakub. Akhirnya Mbah Hasim dipek mantu pisan. Sidoarjo Buduran iki Jawa napa Yaman? Mbah Hasim As'ari mondok teng Cangaan Pasuruan. Pasuruan iki Jawa napa? Mbah Hasim As'ari mondok teng Mekah berguru kepada Syekh Mahfud At-Termasi. Gurune malih Mbah Nawawi Al-Banteni. Niku tiyang Jawa napa tiyang pundi niku? Kenyataan gurune Mbah Hasim ngeten iki para rawuh. Lah kok ana wong mengintimidasi ngeden-ngeden, awas. Ojo sampai bahas nasab mereka. Kalau sampai kamu ngarani nasab mereka putus, menafikan nasab mereka, batal NU-mu. Putus ahlu sunnahmu, putus sanadmu. Alasannya gurune Mbah Hasim kaum Yaman.
Alasane gurune Mbah Hasyim kaum Ba'alwi, padahal nyatane ngono kuwi. Kula kuwatir para rawuh. Kalimat mboten sak benere ngeten iki. Engko gek ana banser wani ngomong banser jahat iki. Mas, piye lek nurut sampean Rois Ranting? Iso-iso banser jahat ngomong goroh ngono. Lek sampai ana banser ngomong goroh terus piye? Pendiri NU niku Mbah Hasyim Asy'ari atas isyarah masukan dawuh nasihat dari Syekhona Khalil Bangkalan macam mriki. Ngoten lho. Lah kok jarene yang memberi masukan kepada Mbah Hasyim, memberi nasihat kepada Mbah Hasyim untuk mendirikan NU niku tirose salah satu tokoh yang kabupatennya sandinge Batang mriku. Leku cerita teko ndi? Makam Mbah Jumadil Kubro niku nyoto tengene Mojokerto mriko dari dulu. Belakangan ada makam Mbah Jumadil Kubro teng Kali Gawe Semarang. Lah ngeten iki goroh napa mboten? Goroh napa mboten? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tolong warga lek wonten ceramah jerene bahas nasab enggak penting, tulung aja langsung dipercaya. Lir nggih? Lir nggih? Pun. Apalagi ngaku nasabe Kanjeng Nabi. Kayak kene mekur langsung kon percaya ngono tok. Ra oleh neliti. Nggih mboten iso. Napa sing ngaku nasabe Nabi kok kudu diteliti? Sebab ada hukum berlaku khusus bagi mereka yang memang benar-benar keturunannya Kanjeng Nabi. Kita diperintah menjaga orang yang benar-benar keturunannya Nabi. Kita diperintah mentakzim, bermahabbah kepada orang-orang yang memang asli keturunannya Kanjeng Nabi. Gusti Allah dawuh, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Kanjeng Nabi dawuh ngene umatmu ketika itu sahabat, dalam hal berdakwah iki aku Muhammad ora njaluk upah. La as'alukum alaihi ajron. Aku ora njaluk bayaran. Mung siji sing tak jaluk. Sewaktu-waktu aku mati jogonen keluargaku. Jogonen anak putuku. La as'alukum alaihi ajron illan mawaddata. Kejaba aku njaluk cintailah. Mahabbahlah. Jogon fil qurba, sinten kerabat keluargane Kanjeng Nabi. Nah, sapa keturunan Nabi harus ada kepastian lewat data, lewat bukti, lewat penelitian supaya kita enggak salah. Lelek sembarang wong ngaku keturunan Nabi langsung kita yakini keturunan Nabi. Mungkin anak semprul barang ngaku keturunane Kanjeng Nabi. Halo. Kadung dihormati pol-polan, kadung ditakzimi pol-polan, kadung dimahabbai pol-polan, lah tibae duduk keturunane Kanjeng Nabi. Dan nun sewu kula guru-guru Jawa, guru TPK, guru MI, guru Dinia,
guru melanggar niki lilo. Ustaz ngapunten nggih, kula tak luwih takzim teng tiyang niki. Senajan tiyang niki sanes guru kula. Jenengan kula kalahne kiai nggih, kula tak luwih teng mriki. Kula niku lilo sampean. Pokok kuwi pancen asli keturunane Kanjeng Nabi, ngono lho. Lah kuatire kalau nggak ada kepastian keturunan Nabi, kadung gurumu mau kalahne, kadung gurumu mau tinggal, luweh takzim neng kono, lah tibake kuwi duduk keturunane Kanjeng Nabi. Wis kelangan guru kene zong ngono lho. Halo. Sampeyan melek orang ngenten iki. Perlu diteliti untuk memastikan orang yang kita mahabbai, orang yang kita takzimi itu memang benar-benar keturunannya Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahwa meneliti, membuktikan, mengecek, mengkaji nasabe Kanjeng Nabi niku penting. Lalu Quran mengisyaratkan jaga kesucian, kemuliaan keturunannya Kanjeng Nabi. Wa yutahhirakum tathira. Allah sucikan kamu hai ahlul bait. Nah supaya ahlul bait ini tetap suci, ojo sampai kecampuran nasabe kenaro, ngono lho. Ngerti barang ini? Upayakan ini tetap murni keturunannya Kanjeng Nabi. Niku jenengin jogo kesucian, jogo kemurnian keturunannya Kanjeng Nabi. Wa yutahhirakum tathira. Bagaimana cara menjaga supaya nasab Nabi niku tetap murni? Caranya jangan sembarangan orang dibiarkan begitu mudah ngaku-ngaku aneh keturunan Kanjeng Nabi. Nek zaman terlalu gampang, ono wong operasi plastik irunge malih mancung terus belajar Arab titik-titik kip ya khair, tip ya khair, subhanallah, astaghfirullah ya khair. Belajar cobahan lah suwe-suwe kuwi mau anggap keturunane Kanjeng Nabi, padahal duduk zaman malah nabrak Quran. Wong Quran mengisyaratkan menjaga kesucian ahlul bait. Lah sampean begitu sembrono, gampang menganggap orang keturunan Nabi, padahal belum tentu. Perlu mboten pembuktian? Perlu. Pengecekan perlu mboten? Perlu. Dil. Terus perlu malih para rawuh, sebab lek pancen ahlul bait Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, pancen asli keturunan Nabi, kuwi ra kenek nrimo sedekah, ora kenek nrimo zakat, apa malih njaluk ya tambah ra oleh. Nah sing paling repot niku wong ngaku keturunan Nabi tapi njaluk. Kita umat Islam rungokaken niku sing bener maringi napa mboten? Nek zaman maringi, zaman harus yakin dia bukan keturunan Nabi. Zaman ono wong njaluk, "Fulan, sampean tak paringi." Tapi saya harus meyakini ente bukan keturunan Nabi. Sebab kalau saya yakin ente keturunan Nabi, terus njaluk sedekah tak wae, saya dosa. Sing menehi dosa, sing nrimo ya dosa. Wong keturunan Nabi kok nrimo sedekah. Paham ta? Dek njaluk itu bukti bahwa dia bukan keturunan Nabi. Lesane ngomong aneh keturunan Nabi, tapi haliae sikap kenyataannya ngomong aneh bukan keturunan Nabi. Kok ngono? Kenyataan kue gelem nrimo zakat sedekah itu seakan membahasakan sampean bukan keturunan Nabi.
aku njaluk sedekah, aku duduk keturunan Nabi, kan ngono. Paham gak? Lah tapi di sisi lain kita didoktrin kon yakin kuwi keturunane Nabi. Iki piye? Ngerti kalau omongan kula mboten? Misalnya enten kiai pengurus NU, taruhlah Rois Ranting Tanon lah, Rois Ranting Tanon. Nabi niku amanah pol, orang mungkin duit keturunan tukang khianat. Nabi niku cerdas pol fatona, gen itu menurun. Lah sing rodok BODO, rodok bahlul, rasah ngaku-ngaku keturunane Kanjeng Nabi. Paham mboten jenengan iki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi niku sidik pol, jujur pol, sak rambut sak lebu ora tau ngapusi. Nggih. Nah sing biasa gawe makam palsu tukang ngapusi, aja ngaku-ngaku keturunane Kanjeng Nabi. Isini-sini garane Islam turun marwahnya. Ngoten lho. Menurut kula boten bener menawi wonten tiyang dawuh bahas nasab enggak penting. Menurut Islam, menurut Kanjeng Nabi, menurut kita sedaya, weruh nasab, bahas nasab niku penting. Penting sepisan krana diperintah Kanjeng Nabi. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Taman kudu weruh nasabmu. Taman kudu weruh sanak familimu. Mbah-mbahmu, Mbah Yud, Mbah Canggah kuwi sapa? Supaya tidak salah unggah-ungguhe. Supaya tidak salah cara bersilaturahim. Bayangno jenengan boten sumerep nasabe, bulikmu mok celuk dekne lah ya payah. Lah ngene. Maka kudu weruh Mbah Canggahku fulan, Mbah Canggah nggadah putra sakmene. Niku Mbah Yud kula kalih Mbah Yud niki-niki, Mbah Yud gadah putra niki-niki, terus niki gadah putra niki-niki Canggah buyut sak pitunggalane. Kula pernah kalih niku Pak Lek, kula pernah kalih niku Budhe, kudu sumerep kula kalih niku ora oleh rabi wong nyuwun sewu tasik mahrum. Jadi mboten bener lek enten tiyang dawuh ra usah belajar nasab. Ra usah mengkaji nasab, ra penting lah kuwi piye. Wong Nabi merintah ngerti nasabmu, pelajarono nasabmu ben ora salah bersilaturahim. Saged dipahami? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tiang simah niku diperintah ken mados tiang sing nasabe sae. Mboten oleh ngawur. Sopo calon besanmu fulan, sopo calon mantumu fulan. Ojo langsung diiyani, diteliti digenakan wo anake fulan, wo ponakane Gus Riyad, wo berarti kuwi buyute niki, oke tiang sae. Ngoten niku diperintah agama lho para rawuh ngertosi nasab ben ora kliru milih calon mantu. Lelek mau awur gak nasab-nasaban wis langsung ae. Ketorane ayu ganteng tibake Mbah Yute ngene. Ngene lho. Kadung mau pek mantu nglairne anak ngene, wong biyen Mbah Yute yo ngene. Apa ngarani bahas nasab gak penting? Penting mboten? Penting. Nabi dawuh takhayyaru linutafikum al-akfa. Rungaken aja nglamun. Takhayyaru linutafikum al-akfa. Kowe besok lek rabi Mas,
bakale sampean nglebokne manimu ke rahim istrimu. Nah, bojomu sing arep mok titipi bibitmu manimu, kuwi kudu mok seleksi, kudu dipilih. Sebab wong lanang kuwi urun 50%, wong wedok urun 50%. Kula niki dosen, ngerti titik-titik. Wong lanang kuwi duwe sel sperma, kromosome 23. Kromosom ini calon organ tubuh lho, calon tangan, calon sikil. Iku jenenge kromosom. Wong wedok bojomu beto urun sel telur, ovum. Kromosomnya juga 23. Nek suami istri kumpul 2 sel niku ketemu, sel sperma kali sel telur ketemu, positif hamil, niku 23 tambah 23 46. Nah, sel yang kromosome wis 46, kromosome 46 niku sel yang siap diproses jadi janin. Besok jadi menungso. Lah krono anak niku separuh teko bapak, separuh teko ibu, masih sampean top keturunan kenarok. Bibitmu top, selmu top. Dadak rabi wong sing ngene. Besok ada kemungkinan 50% anakmu ya ana sing ngene ngono lho. Makanya Nabi dawuh takhayyaru, selektiflah kamu. Linotofikum, rabi kangge nglebokne manimu. Aja sembarang wong wedok mok leboni manimu. Ojo sembarang wong wedok mau rabi ngono lho maksude. Wong wedok yang ngono, ojo sembarang gelem dirabi wong lanang. Fa innal irqa jassas. Sebab faktor gen niku nurun. Ngoten. Nabi niku amanah pol. Ora mungkin duit keturunan tukang khianat. Nabi niku cerdas pol fatona, gen itu menurun. Lah sing rodok BODO, rodok bahlul, rasah ngaku-ngaku keturunane Kanjeng Nabi. Paham mboten jenengan iki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi niku sidik pol, jujur pol. Sak rambut, sak lebuhe ra tau ngapusi. Nggih. Nah sing biasa gawe makam palsu tukang ngapusi, aja ngaku-ngaku keturunane Kanjeng Nabi. Isini-sini garane Islam turun marwahnya. Ngoten lho. Paham napa mboten iki? Fa innal irqa jassas. Arab rabi kudu pilih-pilih, sebab faktor gen itu bisa menurun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jenengan lek mempelajari pondok gede-gede, Tebu Ireng, terus pondok top-top, kiai top-top, niku ternyata diturut menduur rata-rata tasik keturunan Wali Songo. Lah wong Wali Songo pancen gennya top para rawuh, menurunkan kiai-kiai ya tetep top mawon. Nah sing rodok lemot mikire, rasah ngaku-ngaku lah keturunane wali. Halo, paham mboten iki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dados mengertosi nasab niku penting. Para rawuh, banyak sekali kasus teng kampung ketika pihak BPN menerima ajuan mecah tanah, mecah surat tanah, niku kadang dihadapkan pada Dukcapil zaman Londomien si ono niki duwe buyut niki bener tibake ora oleh wis
langsung dibagi, ora oleh kuatir lek mboten dicek, mboten diteliti, sing dudu ahli waris kebagian, sing ahli waris malah ora kebagian. Jadi memastikan nasab niku penting ben ora keliru bagi waris. Sebab lek sampai keliru bagi waris sampean dolim, ahli waris ora mau paringi, sing dudu ahli waris malah diparingi. Halo. Penting mboten nasab niku? Penting. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh kula terusaken. Lajeng kula panjenengan niki dipun wajibaken memastikan bocah wedok iki lek rabi waline sapa. Kula misale dadi mudin, dadi KUA, mboten oleh langsung ya wis kowe waline, ora kenek. Kuatir ternyata duduk bapake, hanya anak angkat, apalagi ada yang janggal. Bocah wedok didaftar nikah teng KUA, bocah ini ki ayu kaya wong tanon, ayu putih. Lah bapake sing jereke calon dadi wali niki ireng metenteng, rambutnya berintik, irunge pesek, kan ada kejanggalan dah. Sebaiknya KUA terima saja, percaya saja, nopo ngecek dulu. Nek cara kula ya kedah dicek. Iki bener ta sampean iki bapake, kok cek adohe karo anake. Ayo sing jujur. Nggih niki leres niki anak kula. Tenanan. Kula perlu nanya ke tetangga kanan kiri para rawuh. Kadang-kadang sumerep jawaban ternyata niku namung anak angkat. Saya KUA harus meneliti bapake sopo. Ibake bapake enggak genah, biyen tuku teng rumah sakit. Lelek ngono waline negara, waline sultan, kepala KUA itu sendiri yang langsung bertindak sebagai wali. Jadi ngawruhi nasabe niku penting ben boten keliru sapa sing dadi wali nikah. Paham napa mboten? Tolong warga lek wonten ceramah jerene bahas nasab enggak penting, tulung aja langsung dipercaya. Clear nggih? Clear nggih? Pun apalagi ngaku nasabe Kanjeng Nabi. Kayak kene mekur langsung kon percaya ngono tok. Ora oleh neliti. Nggih mboten iso. Napa sing ngaku nasabe Nabi kok kudu diteliti? Sebab ada hukum berlaku khusus bagi mereka yang memang benar-benar keturunannya Kanjeng Nabi. Kita diperintah menjaga orang yang benar-benar keturunannya Nabi. Kita diperintah mentakzim, bermahabbah kepada orang-orang yang memang asli keturunannya Kanjeng Nabi. Gusti Allah dawuh, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Kanjeng Nabi dawuh nang ngene umatmu ketika itu sahabat. Dalam hal berdakwah iki aku Muhammad ora njaluk upah. La as'alukum alaihi ajran. Aku ora njaluk bayaran. Mung siji sing tak jaluk. Sewaktu-waktu aku mati jogonen keluargaku. Jogonen anak putuku. La as'alukum alaihi ajran illan mawaddata. Kejaba aku njaluk cintailah, mahabbahlah, jogon fil qurba, sinten kerabat keluargane Kanjeng Nabi. Nah sapa keturunan Nabi harus ada kepastian
lewat data, lewat bukti, lewat penelitian, supaya kita nggak salah. Lelek sembarang wong ngaku keturunan Nabi, langsung kita yakini keturunan Nabi. Mungkin anak semprul barang ngaku keturunan Kanjeng Nabi. Halo, kadung dihormati pol-polan, kadung ditakzimi pol-polan, kadung dimahabbai pol-polan, lah tibae duduk keturunane Kanjeng Nabi. Dan nyun sewu kula guru-guru Jawa, guru TPK, guru MI, guru Dinia, guru melanggar niki lilo. Ustaz ngapunten nggih, kula tak luwih takzim teng tiyang niki. Senajan tiyang niki sanes guru kula. Jenengan kula kalahne kiai nggih, kula tak luwih teng mriki. Kula niku lilo sampean. Pokok kuwi pancen asli keturunane Kanjeng Nabi, ngono lho. Lah kuatire kalau nggak ada kepastian keturunan Nabi, kadung gurumu mau kalah nih, kadung gurumu mau tinggal, luweh takdim neng kono, lah tibake kuwi duduk keturunane Kanjeng Nabi. Wis kelangan guru kene zong ngono lho. Halo. Sampeyan melek orang ngenten iki. Perlu diteliti untuk memastikan orang yang kita mahabbai, orang yang kita takzimi itu memang benar-benar keturunannya Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini paham tak? Bahwa meneliti, membuktikan, mengecek, mengkaji nasabe Kanjeng Nabi niku penting. Lalu Quran mengisyaratkan jaga kesucian, kemuliaan keturunane Kanjeng Nabi. Wa yutahhirakum tathira. Allah sucikan kamu hai ahlul bait. Nah supaya ahlul bait ini tetap suci, ojo sampai kecampuran nasabe kenaro, ngono lho. Nah, ngerti barang ini? Upayakan iki tetap murni keturunane Kanjeng Nabi. Niku jenenge njaga kesucian, njaga kemurnian keturunane Kanjeng Nabi. Wa yutahhirakum tathira. Bagaimana cara menjaga supaya nasab Nabi niku tetap murni? Carane jangan sembarangan orang dibiarkan begitu mudah ngaku-ngaku aneh keturunan Kanjeng Nabi. Nek zaman terlalu gampang, ono wong operasi plastik irunge malih mancung, terus belajar Arab titik-titik, kip ya khair, tip ya khair, subhanallah, astaghfirullah ya khair. Belajar cobahan, lah suwe-suwe kuwi mau anggap keturunane Kanjeng Nabi, padahal duduk zaman malah nabrak Quran. Wong Quran mengisyaratkan menjaga kesucian ahlul bait. Lah sampean begitu sembrono, gampang menganggap orang keturunan Nabi, padahal belum tentu. Perlu mboten pembuktian? Perlu. Pengecekan perlu mboten? Perlu. Deal. Terus perlu malih para rawuh, sebab lek pancen ahlul bait Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, pancen asli keturunan Nabi, kuwi ra kenek nrimo sedekah, ora kenek nrimo zakat, apa malih njaluk ya tambah ra oleh. Nah sing paling repot niku wong ngaku keturunan Nabi tapi njaluk. Kita umat Islam rungokaken niku sing bener maringi napa mboten? Nek zaman maringi, zaman harus yakin dia bukan keturunan Nabi. Zaman ono wong njaluk, "Fulan, zaman tak paringi." Tapi saya harus meyakini ente bukan keturunan Nabi.
Sebab kalau saya yakin ente keturunan Nabi, terus njaluk sedekah tak wae, saya dosa. Sing menehi dosa, sing nrimo ya dosa. Wong keturunan Nabi kok nrimo sedekah. Paham tak? Dek njaluk itu bukti bahwa dia bukan keturunan Nabi. Lesane ngomong aneh keturunan Nabi, tapi haliae sikap kenyataannya ngomong aneh bukan keturunan Nabi. Kok ngono? Kenyataan kue gelem nrimo zakat sedekah itu seakan membahasakan sampean bukan keturunan Nabi. Aku njaluk sedekah, aku duduk keturunan Nabi, kan ngono. Paham tak? Lah tapi di sisi lain kita didoktrin kon yakin kui keturunane Nabi. Iki piye? Ngerti kalau omongan kula mboten? Misalnya enten kiai pengurus NU, taruhlah Rois Ranting Tanon lah, Rois Ranting Tanon. Dawuh, zaman ojo macem-macem karo Mbak Alwi. Zaman ojo macem-macem karo habaib. Zaman harus yakin mereka keturunannya Kanjeng Nabi. Sampai sampean menafikan mereka, sampai sampean melakukan kajian berkesimpulan habaib bukan keturunan Nabi, batal NU-mu. Misalnya ono Rois berceramah ngoten niku, kita niku warga NU jadi bingung. Bingungnya jos pundi? Aku kon ngeyakini mereka keturunan Nabi, tapi kula dikengken maringi lek mereka njaluk. Nek pancen kula ken meyakini mereka keturunan Nabi, harusnya disertai fatwa haram memberi zakat pada mereka, ngono. Haram memberikan sedekah pada mereka, mestine ngono. Satu sisi umat niki kan meyakini mereka keturunan Nabi, di sisi lain umat niki dikengken maringi lek mereka minta. Lah sing bener iki maringi apa? Paham niki? Ada kejanggalan-kejanggalan. Lah kalau ada kejanggalan harusnya dilakukan bahsul masail. Ben kelir ngono lho. Iki ana masalah, ana kejanggalan, lah dibahsu ora oleh. Ngoten. Kanca-kanca sing membahsu malah dapat surat cinta. Awas jangan ikut mereka. Itu organisasi pemecah belah. Ngono iku piye? Untung sing dawuh namung Rois Ranting ya. Lah sing dawuh Rois cabang kan bahaya nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ora rawuh banyak kejanggalan malih yang mengharuskan kita meneliti mereka. Pertama, ngaku nasab Nabi tapi nerima zakat niku janggal. Nomor kali kula niki ketamonan ora pisan pindho. Salah satu tamu dari kelompok mereka saking Bondowoso rawuh teng omah kula. Dawuh, "Kiai, sampean rasah percaya lek kuwi keturunan Nabi." Sing dawuh kono dhewe. Meskipun mereka pegang sertifikat nasab, Ki Marzuki rasah percaya. Lah kok ngoten, Beb? Lha iku lho sepupu saya, Kiai. Harusnya kalau dia punya sertifikat nasab, wong aku iki sepupune, saya kan juga harus punya seharusnya. Kalau dia diyakini keturunan Nabi karena punya sertifikat, harusnya saya, kalau nggak salah dulu namanya Habib Ali, harusnya saya juga keturunane Nabi. Apa wong sepupuku dia diakoni keturunan Nabi, aku orang.
Padahal sepupu katanya itu ada harganya Kiai. Nah kalau megang sertifikat ternyata prosesnya pakai bayar, itu full bisa dipercaya, apa minimal dipertanyakan kebenarannya? Orang megang sertifikat nasab karena ada biaya, tidak full karena kebenaran. Niku econe enake langsung dipercaya, apa perlu dipertanyakan? Makanya perlu diteliti meskipun pegang sertifikat. Paham betul? Kira-kira 2 bulan yang lalu kula ngaos teng Wonosobo, badhe ngaos acara mam. Terus kula disowani Gus sinten supaya kula jenengi. Biyen piyambake mondok Lirboyo, adik kelase Gus Reza. Daleme Kendal. Manggi kula teng Wonosobo ngundang pengajian dan sekaligus menyatakan kula srek nderek PWI mawon. Soal nasab nih. Kula takoni, "Lah napa Gus? Irose Gus niku nyoto kok mereka goroh." Lah kok ngono? Kula piyambak kasuse Gus niku dhewe. Gus niku Jawa asli. Bapak ya Jawa asli. Terus enten tiang kelompok tertentu ziarah teng makame bapake. Bakdo ziarah teng makame bapake kok terus dawuh, "Gus, ane punya firasat ente bapak ente ini habaib. Ente bapak ente itu keturunan Nabi. Kalau zaman mau saya siap nguruskan sertifikatnya. Kalau ada dana awal 10 juta, betul 10.000. Lah, piyambaki lho krasa Jawa asli. Lah kok diarani keturunane Nabi arep diurusne sertifikat. Niku kira-kira sebuah kejujuran apa ngapusi? Halo. Hal-hal seperti ini membuat kita nyuwun sewu sulit disuruh langsung meyakini kebenaran mereka. Kita siap kok menerima kebenaran asal dikaji lebih dulu, dibuktikan lebih dulu, ngono lho. Dong. Penting boten nasab dibahas. Penting. Terus ngeten baru rawuh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ngantuk. Minum putih. Digotong. Digotong diinumi banyu putih. Lebone kamar. Irang sare. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tasik kuat mboten kula tambah ini. Tapi ampun rame-rame madem mriki. Ngeten para rawuh. Berapa kali 1-2 tokoh dari mereka nasabe diunggah teng mriki, kula nggih maca. Tokoh yang fasih takbir prak. Siap asah golok. Siap asah pedang. Duka jenenge sapa niku? Niku juga mengunggah nasabnya. Dan beberapa tokoh mereka yang lain juga mengunggah nasabnya. Nah, konco-konco termasuk Ustadz Nur Ihya Surabaya, coba ngecek nasab mereka, dicocokkan dengan kitab nasab. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan sampai Nabi dipadakno karo data di kitab nasab.
ternyata diketahui minimal ada 2 kejanggalan. Padahal tokoh loh ya, tokoh mereka loh ya. Kejanggalan pertama, lah mosok jarak umur antara bapak dan anaknya kacek 3 tahun. Lah ngene iki lek ndewek kon langsung percaya gak iso Mas. Wong ada kejanggalan. Kejanggalane malih ada catatan kelahiran bapak dan anaknya di data nasab mereka itu. Kelahiran anake karo bapake lebih dulu kelahiran anake timbang bapake. Lah ngene kok mosok ndewek kon langsung percaya. Tapi dawe ketua ranting NU husnudon saja. Enggak usah cari catatan. Blok kan ngono. Blok lor, blok kidul ngono. Enggak usah cari catatan. Husnudon saja. Husnudon itu kalau nggak ada yang mencurigakan, oke. Husnudon itu kalau biasa-biasa saja, normal situasinya, normal sikap dan perilakunya, husnudon oke. Kalau ada masalah, ada gelagat yang mencurigakan, kok husnudon, yentek bojomu. Ono tamu ganteng, koncone bojomu pas sekolah SMA, mertamu neng sampean, bareng mertamu neng sampean begitu roh bojomu arep nyugone kopi lah kok ngene. Lah ngono sampean husnudon ya ilang bojomu ngawur. Halo. Ono tamu tolah-toleh. Zaman husnudon hilang sepeda motormu. Lah niki ada yang mencurigakan. Sing tak omong wau karaktere ra padha nabi. Tapi ngaku-ngaku keturunan nabi. Kayak kita kon husnudon padahal ada yang enggak beres. Paham toh? Nasabe janggal loro niku wau. Ada yang nggak beres, kong ada yang nggak beres kok kini tetap dikongkon husnudon. Iku piye? Halo, memalsukan sejarah NU, memalsukan makam-makam tokoh dan ulama, memalsukan sejarah perjuangan kemerdekaan. Lalu ngono kok kini dikongkon husnudon. Halo. Bener napa mboten husnudon ngoten iki? Kitab nasab yang mereka punya beda dengan kitab nasab yang di Maroko. Kitab nasab yang mereka punya beda dengan kitab nasab yang di Yaman sendiri. Kalau kitab nasabnya beda berarti ada masalah. Wong ono masalah kok dikongkon husnudon ya ka iso Mas. Paham nggih? Untung sing dawuh namung ketua ranting ngono. Ora enek Mas ranting. Ini kula ngejak jenengan mikir rasional niku lho. Mboten ngejak musuhan mboten. Ayolah mikir. Terus problemnya para rawuh, kula nate baiat thariqah teng mriko, ngoten. Lah dos pundi? Kula nate teng mriko, dos pundi? Para rawuh, hadis itu 1 juta enggak ada. Kalau ada orang ngaku apal 7 juta hadis, maka 1000% kadzib.
100% bohong. Lah bohong kok tetep dipercaya. Ora enek wong sing luwih fasih timbang Nabi. Ora enek wong sing luwih bener berbahasa Arab dibanding Kanjeng Nabi. Berbahasa nahwunya jos, sorobnya jos, tajwidnya jos, balaghahnya jos, sak rambutnya gak salah. Kuwi Nabi. Tapi mereka membuat cerita halu. Katanya Nabi Sayyidina Ali, Hasan, Husain datang kepada kakek mereka, ngaji nahwu sorob pada kakek mereka. Ngeten iki jelas cerita batil. Halo. Cerita batil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Usum pesawat ini dereng dangu. Pesawat terbang ini. Zaman kakek-kakek mereka durung ono pesawat. Lah kok gawe cerita kakek aneh bisa memundurkan pesawat. Emang zaman kakek aneh wis usum pesawat? Zaman kakek ente wis usum pesawat? Iku jelas cerita gawe-gawe. Halo? Halo? Pendiri NU niku Mbah Hasyim Asy'ari atas isyarah masukan dawuh nasihat dari Syekhona Khalil Bangkalan ada mriki. Ngoten lho. Lah kok jarene yang memberi masukan kepada Mbah Hasyim, memberi nasihat kepada Mbah Hasyim untuk mendirikan NU niku tirose salah satu tokoh yang kabupatennya sandingin Batang mriku. Leku cerita tekondi makam Mbah Jumadil Kubro niku nyoto tengene Mojokerto mriko dari dulu. Belakangan ada makam Mbah Jumadil Kubro teng Kali Gawe Semarang. Lah ngeten iki goroh napa mboten? Goroh napa mboten? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan yang lain-lain nggak mungkin kita buka sedoyo. Nah, kula nate baiat teng mriku Kiai. Saiki kula takon. Semerep Imam Asy'ari, imam dalam akidahnya Ahlu Sunnah itu Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Imam fikih itu madhab 4 yang kita ikuti Imam Syafi'i. Imam Thariqah carane wirid itu Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Sadiliyah dan yang lain-lain. Imam Junaid Al-Baghdadi, Abil Hasan As-Sadili, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Imam dalam akidah itu Imam Asy'ari, panutan kita. Saiki sing badhe kula aturaken. Biyen Imam Asy'ari meguru tengene Al-Jubai bertahun-tahun. Pendiri aliran Jabariyah. Juga berguru kepada Wasil bin Atha bertahun-tahun. Pendiri Mu'tazilah. Imam Asy'ari sendiri berhaluan Syafi'i, madhab Syafi'i Ahlu Sunnah wal bareng ngerti gurune nyimpang teko Ahlu Sunnah. Iki dadi Jabariyah, iki dadi Mu'tazilah. Imam Asy'ari seorang muridnya menyatakan di depan umum, ketahuilah hari ini saya melepaskan diri dari ajaran dua guru ini seperti saya melepaskan baju ini. Kula takon, Imam Asy'ari yang wani lepas dari gurunya
karena gurunya nyimpang. Imam Asy'ari, imam kita niki bener napa kurang ajar? Tak baleni. Imam Asy'ari wani metu kok gurune. Aduh. Wani melepaskan diri teko gurune. Memilih memegangi madhab Syafi'i. Memilih memegangi ahlu sunnah wal jamaah dengan resiko harus meninggalkan guru. Dia nyatakan melepaskan diri dari Wasil bin Atha dari Al-Jubai. Sikap Imam Asy'ari niki bener napa kurang ajar? Lek ana wong tirose tau ngaji didik-didik teng mriku. Tirose nate baiat teng mriku. Dan sakniki konangan goroe berkali-kali memalsukan makam. Halo. Konangan goroe berkali-kali memalsukan sejarah. Nek kula tiru-tiru Imam Asy'ari menyatakan melepaskan diri, meninggalkan wong kuwi, golek guru mursyid yang lain. Kula niki bener napa kurang ajar? Paham ya? Wong arep ninggale kok rawani iki jane nyapa to? Wong Imam Asy'ari wani ada. Dong. Terus pundi kiai? Biyen kula ngaji kitab Nasaikhud Diniyah. Biyen kula ngaji kitab Risalatul Muawanah. Biyen kula ngaji kitab Ad-Da'watu Tammah. Tertulis pengarangnya Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Lambien pas kula SMP SMA ngaji kitab kui dengan berkeyakinan Al-Haddad keturunannya Kanjeng Nabi. Tapi ya berdasar husnudon mawon. Paham? Setelah kami lakukan kajian ini, terus kula malih ora yakin Al-Haddad kuwi keturunane Kanjeng Nabi. Pertanyaane, nopo oleh orang yang dulu meyakini seorang ulama keturunane Nabi dan sekarang sudah tidak lagi meyakini dia keturunane Kanjeng Nabi. Lalu dampaknya pada ilmu ini apa enggak hilang barokah? Ilmu ini apa enggak hilang sanate, enggak putus sanate? Kula ceritani jenengan. Zaman Nabi enek jenenge Zaid bin Harithah. Critani kita hadis Bukhari wonten, hadis Muslim wonten, teng kitab-kitab tafsir wonten. Sapa jenenge? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah niku anak angkate Kanjeng Nabi. Tapi kata sahabat awam orang ngerti lek kuwi anak angkate Nabi. Mereka husnudon ngira kuwi anake Nabi dhewe. Maka sahabat pun banyak yang bermahabbah takzim kepada Zaid bin Harithah krana ngira kuwi anake Kanjeng Nabi. Turun ayat Quran menerangkan Nabi Muhammad duduk bapake kuwi. Nabi Muhammad itu Nabi Rasul. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad duduk bapake Zaid. Muhammad kuwi Nabi Rasul. Terus bareng Zaid pegatan, rondone Zaid niki mantane Zaid dinikah Kanjeng Nabi. Sahabat baru yakin Zaid berarti duduk anake Nabi. Kalau Zaid anake Nabi tenan, ora mungkin toh mantan istri Zaid dinikah Kanjeng Nabi.
bareng mantan istrinya Zaid dinikah Nabi, baru sahabat paham bahwa Zaid bukan anaknya Kanjeng Nabi. Nah saiki aku takon apa hukume sahabat yang dulu nganggep husnudon Zaid anaknya Nabi, mereka bermahabbah krono nganggep Zaid anaknya Nabi, saiki malih orang nganggep Zaid anaknya Nabi. Sahabat sing berubah keyakinan ngoten niku bener napa salah? Iki paham ora teman? Sahabat yang dulu nganggep Zaid anaknya Nabi, bareng roh cerita Nabi nikah mantan istrinya Zaid, sahabat malih yakin Zaid kuwi dudu anake Nabi. Apa hukume sahabat sing biyen meyakini Zaid anake Nabi, saiki malih orang nganggep Zaid anake Nabi? Napa sahabat kuwi salah? Apa harus seperti itu? Kula yang dulu nganggep Al-Haddad keturunan Nabi, sakniki malih mboten nganggep Al-Haddad keturunan Nabi. Kalaupun saya hormati dia sebagai ulama, bukan sebagai keturunannya Kanjeng Nabi. Saya berubah keyakinan seperti sahabat yang tadi juga berubah keyakinan. Salah nopo bener? Betul nopo para rawuh. Jadi kajian nasab niki kalau menyimpulkan fulan-fulan duduk keturunan Nabi, kek sampean tahu ngaji karangane, betul nopo. Dereng dong, dereng paham. Didik malih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wonten sing dawuh ojo sampai menafikan nasab mereka. Kalau kamu menafikan nasab mereka tersambung sampai Nabi, batal NU-mu. Wonten kiai dawuh ngoten niku. Pundi roes ranteng mriki napa? Nggih. Sanad ahlu sunnahmu putus, alasannya tirose Mbah Hasim niki gurune kaum Mbak Alwi, gurunya Mbah Hasim itu kaum Mbak Alwi. Monggo melek sejujurnya, Mbah Hasim As'ari ini kemudian mondok teng Semarang, ngaji teng Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat ini gurune Kartini. Halo, kuwi Jawa napa Yaman? Kiai Soleh Darat itu Jawa napa Yaman? Jawa. Mbah Hasim As'ari mbiyen mondok teng Nganjuk, Mbah Zainuddin Mojosari, Mojo Dhuwur. Kuwi Jawa napa Yaman? Mbah Hasim As'ari mbiyen mondok teng Syekhona Khalil Bangkalan. Halo. Syekhona niku mondok berguru ke Syekhona. Syekhona niki Madura napa Yaman? Kok enggak dijawab iki piye? Syekhona iki Madura napa Yaman? Mbah Hasim As'ari mondok teng Termas, teng Mbah Dimyati Termas. Termas kuwi Jawa napa Yaman? Mbah Hasim As'ari mondok teng Buduran, teng Siwalan Panji Mbah Yakub. Akhirnya Mbah Hasim dipek mantu pisan. Sidoarjo Budurani Jawa napa Yaman? Mbah Hasim As'ari mondok teng Cangaan Pasuruan. Pasuruan iki Jawa napa? Mbah Hasim As'ari mondok teng Mekah, berguru kepada Syekh Mahfud At-Termasi. Gurune malih Mbah Nawawi Al-Banteni. Niku tiyang Jawa napa tiyang pundi niku? Kenyataan gurune Mbah Hasim ngeten iki para rawuh. Lah kok ana wong mengintimidasi ngeden-ngeden, awas. Ojo sampai bahas nasab mereka. Kalau sampai kamu ngarani nasab mereka putus,
menafikan nasab mereka, batal NU-mu, putus ahlu sunnahmu, putus sanadmu. Alasane gurune Mbah Hasyim kaum Yaman, alasane gurune Mbah Hasyim kaum Ba'alwi, padahal nyatane ngono kuwi. Kula kuwatir para rawuh, kalimat mboten sak benere ngeten iki. Engko gek ana banser wani ngomong banser jahat apa iki? Mas, piye lek nurut sampean Rois Ranting? Iso-iso banser jahat ngomong goroh. Lek sampai ana banser ngomong goroh terus piye? Maka nilai iso sapa dawuh niku sesuai dengan realitas. Dawuh niku sesuai dengan fakta. Sesuai dengan kenyataan. Dil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh, kembali ke kitab karangan Ba'alwi. Andai ada kitab katanya karangan Ba'alwi, satu perlu dicek dulu, benar-benar karangannya Ba'alwi nopo plagiat. Jangan-jangan semisal Sulamut Taufik dinyatakan jerene karangane Ba'alwi, lah jangan-jangan tiba-tiba duduk karangane Ba'alwi, karena ditemukan naskah Sulam Taufik 200 tahun lebih tua, lebih dulu daripada yang diklaim katanya karangannya Ba'alwi. Wiritan rotib niki, rotib niki, rotib niki, rotib al-Hajar, rotib al, diklaim katanya karangan niku. Bener napa mboten? Sebab khawatir sekian ratus tahun sebelumnya sudah ada rotib yang sama, itu karangan Syekh Rifai. Terus pundi kiai, banyak kitab karangan mereka loh kiai. Lek enten informasi ngoten dicek rumiyin. Kalaupun setelah dicek bener karangan mereka para rawuh, nyun sewu, setelah kita mengkaji nasab lalu meyakini mereka bukan keturunan Nabi, maka hukumnya saya ngaji kitab mereka, tidak meyakini mereka keturunan Nabi, sama dengan saya ngaji Jurumiyah tanpa meyakini pengarangnya Jurumiyah, tanpa saya yakini keturunannya Kanjeng. Pertanyaannya, kula ngaji Jurumiyah, Imriti, Alfiyah, ora yakin mereka keturunan Nabi, oleh ora? Kula ngaji Takrib, Fathul Qorib, Mu'in, tidak meyakini pengarangnya keturunan Nabi, apa barokai hilang? Kula ngaji kitab Ihya Ulumuddin, kula ngaji Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, tanpa meyakini Imam Ghazali keturunan Nabi, napa ora barokah? Napa mboten barokah? Kula ngaji tafsir Jalalain tanpa meyakini As-Suyuti keturunan Nabi, apa enggak barokah? Lamun sakniki kula ngaji Nasaikhud Diniyah dan tidak meyakini Al-Haddad keturunan Nabi, barokahnya tetap gak ilang ngono lho. Ora apa-apa. Dereng wani ngeten iki. Wani dong ngeten iki. Kita enggak ingin menghina ulama. Ulama dari bangsa Cina kita hormati. Ulama Ahlussunnah dari bangsa India ya kita hormati. Ulama Ahlussunnah bangsa Mesir kita hormati. Ulama Ahlussunnah kaum pribumi ya kita hormati. Kalau ada ulama Ahlussunnah bangsa Yaman pun ya tetap kita hormati sebagai ulama. Nggak ada kita ngajak menghina, itu nggak ada. Tapi kami nggak mau dipaksa takdim pada mereka. Lah tapi mereka bahlul ngono lho.
Lalu dibuatkan narasi, satu kaki dari golongan ini, dari satu orang yang paling ahli maksiat, lebih mulia dari kepalanya 70 kiai. Lah ngono iku piye? Sing menghina ulama iku kono apa duduk kene? Lho, sing ngenyek ulama iki lho kono apa duduk kene? Langgenan paling akhir pun mungkin disambung kapan-kapan mana. Allahumma shalli ala sayyidina. Kejanggalan yang membuat kita nggak bisa langsung percaya, nunggu dibuktikan dulu. Nyun sewu, mereka Yaman, Nabi Makkah beda bongsone. Mereka sukunya Hadrami, Hadramaut, ada Tamimi, macam-macam. Ada Al-Habsyi, Nabi sukune Quraisy, beda bangsa beda suku. Nabi margane Hashimi, Bani Hashim. Mereka ada yang marga Al-Empu, nah, Al-Empu ya bu. Ana wong sukune beda, bangsane beda, margane beda karo Kanjeng Nabi. Njaluk diyakini mereka keturunan Nabi. Janggal napa mboten? Janggal. Lek janggal kita siap kok meyakini. Pokok ada bukti. Lah sing repot iku janggal, dijaluki bukti ora gelem. Niku lho repote. Enten tiang Jogja ganteng, wibawa, pinter, adabe sae, kira se keturunane Hamengkubuwana. Saged percaya to wong padha Jogjane kok. Nggih. Tapi lek enek wong Papua ngaku keturunan Hamengkubuwana, iso percaya napa mboten? Lho niku lho janggal. Said Maliki Mekah, Nabi Mekah. Said Maliki sukune Quraisy, Nabi yo Quraisy. Said Maliki Bani Hashim, Nabi yo Bani Hashim. Said Maliki top ngalim, Nabi Fatona. Said Maliki akhlake top, Nabi sidik amanah. Wong koyok Said Maliki niku lho, lek kula kon ngiyakini kuwi keturunan Nabi, nggih kula yakini wong ora janggal kok. Bangsane padha, sukune padha, margane padha, wonge ya ganteng, ya wibawa, ya alim. Halo. Iki ana wong bangsane beda, sukune beda, margane beda, wajahe adoh. Karakternya juga beda. Nabi jembar dodone sabar, dhek ngamukan. Nabi cerdas pol, fatonah pol, nyun sewu, lah dhek rada lemot. Ludinge suwe. Nabi amanah pol, sidik pol, tablek pol, nyun sewu, lah dhek yo ngomak ngamuk ngono kuwi. Wong koyok ngono ki lho lek njaluk diakoni keturunan Nabi. Penake kita njaluk bukti dhisik apa langsung percaya? Lah lek nek ketua ranting husnudzon saja piye? Ya sulit kon husnudzon wong ada kejanggalan. Nah, niki lho para rawuh sekedar logika dasar. Kenapa perlu ngecek nasab mereka? Intinya kita nggak rela nasab Nabi dikotori. Ngono mawon. Salah kalau mereka mengatakan kita nggak cinta ahlul bait. Saking cintanya kita pada ahlul bait, kita nggak rela nasab keturunan Nabi dicampur-campuri nasab kenaro. Ngono lho. Supaya nggak campur-campur yang janggal-janggal niki, kita minta bukti. Dene sing ngaku koyok Said Maliki, Said Ahmad, Marzuki ini loh, tanpa minta bukti pun iso percaya, akhlake sip, wajahe
sip, ngalime sip, padha kurese, padha mekahe ngono lho. Engko diarani kene ra ngakoni Said Maliki, jarene sapa, Mas? Kita niku yakin tapi pilah-pilah. Ampun nggih. Muga-muga pondok niki berkembang, semakin maju. Sapa ngerti para rawuh yang alim, berkomitmen, berdedikasi kados Gus Riyad ngeten iki, suatu saat piyambake kita lihat ada di PBNU. Gitu. Suatu saat kados Said Dzulfikar ngeten iki korek top, besok nyun sewu dadi ketua Jampur, Jamiatul Qura wal Hufat PBNU. Ngono. Pun pokoke sing teng PBNU tiyang ngoten-ngoten niku Marzuki siap dadi tukang sapu teng PBNU. Dadi satpam ya siap. Al-Fatihah. Alhamdulillah.